Hai semuanya, perkenalkan nama aku Clara Sri Putri Sitorus dari Prodi Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Dan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 program sederhana yang akan membantu kita memahami konsep-konsep dasar pemrograman menggunakan sisa. Ketiga program ini masing-masing memiliki fungsi tersendiri, mulai dari mengecek bilangan ganjil atau genap, menentukan wujud zat air berdasarkan suhu, hingga memberikan grade nilai berdasarkan input yang diberikan. Pertama, kita akan mulai dengan program yang mengecek apakah sebuah bilangan merupakan bilangan ganjil atau genap. Program ini sangat bermanfaat untuk memperkenalkan cara kerja pernyataan kondisi if else dan operator modulus. Selanjutnya, kita akan beralih ke program yang menentukan wujud zat air berdasarkan suhu yang dimasukkan. Melalui program ini, kita akan melihat bagaimana kondisi if else digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan rentang suhu tertentu. Dan yang terakhir, saya akan membahas program yang menentukan grade nilai. Di sini, kita akan menggunakan logika yang serupa, tetapi kali ini untuk mengelompokkan nilai ke dalam kategori grade A, AB, B, BC, C, D, dan E. Mari kita mulai dengan yang pertama yaitu program ganjil genap. Nah, pada program ganjil genap, saya menggunakan 4 desain, yaitu yang terdiri dari 2 label, 1 teks, dan 1 button. Pada label pertama, saya memberikan nama pada desainnya, yaitu label 1. Dan pada label yang kedua, saya memberikan nama desainnya yaitu LBL hasil. Pada teks, saya membuat nama desainnya yaitu TXT bilangan, dan terakhir pada button, saya membuat BTN cek ganjil genap. Nah, setelah saya membuat 4 desain ini, saya akan membuat codingannya, yaitu yang terdiri dari berikut ini. Pada nomor 1 hingga 9 itu merupakan namespace dan libraries yang digunakan untuk menyediakan fungsionalitas umum dari .NET untuk mengimplementasikan antarmuka Windows Form. Dan yang di bawahnya ada kelas Form 1. Ini adalah kelas di mana kelas utama dari program aplikasi. Kelas ini merupakan turunan dari kelas Form yang memungkinkan aplikasi ini menjadi aplikasi Windows Form. Selanjutnya yaitu ada public Form 1. Adalah konstruktor dari kelas Form 1. Konstruktor ini dipanggil saat objek Form 1 dibuat. Nah, selanjutnya pada BTN cek ganjil genap, kita membuat try. Try catch ini artinya digunakan untuk menangkap dan menangani kesalahan. Blok try berisi kode yang berpotensi menyebabkan kesalahan, dan jika terjadi error, blok catch akan menangani kesalahan tersebut tanpa menghentikan program. Terus, di sini kita ada membuat in. In adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, misalnya seperti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada in kita masukkan kata bilangan dengan di-convert to in 32. Ini artinya digunakan untuk mengonversi input dari tipe teks atau string menjadi tipe data numerik. Nah, pada ini kita masukkan kepada txt bilangan. Itu dapat menghasilkan yang pertama yaitu if. If itu merupakan blok logika yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi tertentu. Jika kondisi terpenuhi, maka true. Blok if akan dijalankan, jika tidak, akan dijalankan. Jika tidak, blok else atau blok else if akan dijalankan. Berikut saya menggunakan if dan else. Nah, if bilangan dari modulus. Modulus digunakan untuk mendapatkan sisa hasil pembagian. Digunakan untuk mengecek apakah suatu bilangan harus dibagi dua atau untuk menentukan ganjil atau genap.
Terus kita masukkan ke LBL hasil .text, itu yang nanti akan menghasilkan hasil bilangan bilangan yang kita buat adalah benar atau else hasil bilangan adalah ganjil. Selanjutnya yang tersebut ada mistake box.show. Nah, ini digunakan untuk menampilkan kotak dialog pesan kepada pengguna, biasanya untuk menampilkan pesan error ketika input tidak valid. Nah, setelah kita sudah membuatkan program C# ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Kita akan share hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jika kita masukkan bilangan 785 dan kita cek, maka hasilnya adalah bilangan 785 adalah ganjil. Jika kita memasukkan angka 458, kita cek, maka hasilnya adalah bilangan 458 adalah genap. Berikut adalah hasil dari ganjil genap saya. Selanjutnya, kita akan masuk yang kedua, yaitu pada wujud zat air. Nah, pada wujud zat air ini juga saya menggunakan 4 desain yang terdiri dari 2 label, 1 teks, dan 1 button. Nah, pada label yang pertama, saya memberikan nama desainnya itu adalah LBL suhu. Pada label kedua, saya memberikan LBL wujud zat air. Pada teks, yaitu saya buat TXT suhu. Pada button, saya buat BTN cek wujud zat air. Sama seperti ganjil genap, di sini angka 1 sampai 9 itu merupakan namespace dan libraries. Selanjutnya ada form 1, ada public form 1, dan yang saya gunakan pada BTN cek wujud zat air yaitu ada try, ada double. Double ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Misalnya 3,14, 72,5, 3,4, 5,2, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita double suhu dan kita convert to double di txt suhu. Selanjutnya kita if atau suhu. Nah, pada suhu kurang dari 0, maka LBL wujud zat air akan menghasilkan wujud zat air pada suhu yang kita masukkan pada suhu kurang dari 0 Celcius, air akan berwujud padat. Baru pada else if, pada suhu lebih besar sama dengan 0 dan suhu lebih kecil sama dengan 100. Itu akan menghasilkan dua hasil pada LBL wujud zat air. Yang pertama yaitu wujud zat air pada suhu yang ditentukan, air akan berwujud cair. Terus wujud zat air pada suhu yang ditentukan, air akan berwujud gas atau uap air. Selanjutnya kita masuk ke Mistake Box Show. Seperti yang saya jelaskan tadi di yang ganjil genap, Mistake Box Show itu digunakan untuk menampilkan kotak dialog pesan kepada pengguna. Biasanya untuk menampilkan pesan error ketika input tidak valid. Nah, jika kita memasukkan kode ini semuanya akan menghasilkan ini. Nah,
Jika kita memasukkan suhu 0 derajat Celcius, jika kita cek, maka wujud zat air pada suhu 0 derajat Celcius, air berwujud cair. Jika kita memasukkan 107 dan kita cek, maka wujud zat air pada suhu 107 derajat Celcius, air berwujud gas atau uap air. Jika kita memasukkan 100, maka wujud zat air pada suhu 100 Celcius, air berwujud cair. Jika kita memasukkan minus dari 27, jika kita cek, maka pada suhu minus 27 Celcius, air berwujud padat atau es. Yang ketiga yaitu kita akan masuk ke program dari grade nilai. Nah, berikut adalah desain dari grade nilai saya. Di grade nilai ini kita juga menggunakan 4 desain, yaitu yang terdiri dari 2 label, 1 teks, dan 1 button. Nah, pada label pertama, kita memberikan nama desainnya yaitu LBL perolehan nilai, dan pada label kedua yaitu kita memberikan LBL grade nilai. Pada teksnya kita memberikan nama TXT nilai, pada yang buttonnya kita memberikan DTN chat nilai. Selanjutnya, sama seperti grade nilai, sama seperti ganjil genap, wujud zat air, angka 1 sampai 9 merupakan namespace dan libraries yang digunakan untuk menyediakan fungsionalitas umum dari .NET dan untuk mengimplementasikan antarmuka Windows Form. Dan di sini saya juga menggunakan Flash Form 1 dan Public Form 1. Itu sudah bakal tersedia pada sysop kita. Nah, pada BTN check nilai, kita memasukkan double nilai dan yang sama dengan double phrase. Nah, double phrase ini merupakan bilangan desimal yang digunakan untuk mengonversi input dari tipe teks atau string menjadi tipe data. Nah, bilangan desimal ini bisa berupa 3,14, 5,2, dan sebagainya. Nah, kita buat juga string grade, string status lulus, dengan kita masuk ke if. Nah, pada nilai lebih besar sama dengan 79,5, maka grade-nya adalah A. As if, pada nilai lebih besar sama dengan 72, maka grade-nya adalah AB. Pada nilai lebih besar sama dengan 64,5, maka grade-nya adalah B. Pada nilai lebih besar sama dengan 57, maka grade-nya adalah BC. Pada nilai lebih besar sama dengan 49,5, maka grade-nya adalah C. Nah, pada grade dari A sampai C, itu nanti statusnya akan lulus. Selanjutnya yaitu else if dari nilai lebih besar sama dengan 34. Grade-nya akan D dengan status tidak lulus. Selanjutnya yaitu else grade dari E, statusnya tidak lulus. Ini dimulai dari nilai lebih kecil sama dengan 34. Lebih kecil dari 34. Selanjutnya kita akan membuat LBL grade nilai teks, yang artinya nanti hasilnya akan berupa grade yang kita masukkan dan statusnya itu apa. Nah, setelah kita memasukkan kode-kode ini, kita bisa men-startnya dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, jika kita memasukkan nilai 100 dan kita cek, maka grade-nya adalah A atau lulus. Jika kita memasukkan nilai 67 dan kita cek,
maka hasilnya adalah grade nilai adalah B atau lulus. Jika kita masukkan grade 87 dan kita cek, masih A juga. Dan jika kita masukkan 84, jika kita cek, masih A juga. Untuk mendapatkan hasil AB, tadi kita harus mencapai angka 72. Berarti kita masukkan angka 70, maka jika kita cek nilainya B. Jika kita masukkan nilai 78, maka grade nilainya adalah AB atau lulus. Jika kita ingin mengecek grade BC, maka kita akan memasukkan nilai 60. Grade nilainya adalah BC dan itu lulus. Jika kita ingin cek grade C-nya itu dimulai dari angka lebih besar sama dengan 34. Berarti jika kita masukkan angka 40, kita cek, maka hasilnya D, tidak lulus. Oh iya, kita baca di grade D ya. Untuk mendapatkan nilai C berarti kita masukkan lebih besar sama dengan 49,5. Berarti kita masukkan angka 58, kita cek, maka grade nilainya adalah BC. Dan kita masukkan angka 50, maka grade nilainya adalah C, lulus. Begitu juga dengan grade nilai lainnya. Jika kita ingin E, maka kita masukkan saja angka 0, maka grade nilainya adalah E, tidak lulus. Itu adalah merupakan hasil dari codingan atau codingan pada grade nilai saya. Mungkin sekian hasil dari penjelasan saya tentang C-Sharp. Semoga dapat membantu kita semuanya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. See you!